Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, baik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Jadi anak-anak ibu semuanya, ini adalah materi pertama kita dalam sejarah peminatan kelas 12 di tahun ajaran baru ini. Ya, selamat datang di kelas 12, kalau sudah kelas 12, semoga lebih baik lagi, ya. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali lagi nih kepada materi pembelajaran kita tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Ini adalah materi dari bagian bab 1 yang judulnya itu Respons Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah materi awalnya. Oke, baik. Langsung saja kita lihat. Oke. Jadi memang di sini kita akan bahas bagaimana pengakuan dari negara-negara lain pada saat awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gaung kemerdekaan Indonesia ini membahana ke hampir seluruh penjuru dunia. Setelah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto pada 17 Agustus 1945. Namun, untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan nih dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau secara de jure. Jadi, kita kalau mau merdeka itu nggak cukup hanya dengan pengakuan secara de facto saja, tapi kita butuh pengakuan secara de jure juga, secara hukum internasional, agar nantinya kita dianggap atau diterima oleh dunia internasional. Nah, persyaratan secara de jure kemerdekaan Indonesia tertolong dengan adanya pengakuan dari negara-negara yang berempati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sehingga negara Indonesia dapat menjadi berdaulat dan mendapat pengakuan internasional. Nah, seperti judul kita di awal tadi bahwa dalam materi ini kita akan bahas bagaimana pengakuan dari negara Mesir, India, dan... Nah, baik, langsung saja nih. Pengakuan kemerdekaan dari Mesir, pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir. Kita lihat, bagaimana sih Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Nah, jadi, awal dukungan rakyat Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia ini dimulai oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun, atau yang biasa dikenal sebagai IM. Ingat ya, Al-Ikhwan Al-Muslimun, di mana Al-Ikhwan Al-Muslimun ini adalah organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Nah, jadi IM ini selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal miliknya, berbagai acara tablik akbar ya dan demonstrasi pun digelar. Nah, gitu. Bahkan para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan ini dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo. Ya, di Kairo di Mesir. Tidak hanya dengan slogan dan spanduk, aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriakan-teriakan, permusuhan terhadap Belanda kerap mereka lakukan. Wah, luar biasa ya, mereka begitu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Nah,
Jadi, kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Republik Indonesia membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada 22 Maret 1946. Ingat, pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada 22 Maret 1946. Dengan begitu, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Mesir, baru deh itu nyusul Syria, kemudian Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Nah, kita bisa lihat bagaimana pengakuan kedaulatan dari Mesir terhadap Indonesia dari foto ini. Jadi, foto ini adalah foto penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia yang saat itu diwakili oleh Haji Agus Salim dan Kerajaan Mesir yang diwakili oleh Perdana Menteri Mahmud Fahmi Nokrashi Pasha di Kairo, Mesir. Nah, dengan adanya pengakuan Mesir ini, Indonesia secara de jure, secara hukum tadi ya adalah negara yang berdaulat. Masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Belanda sebelumnya selalu mengatakan bahwa masalah Indonesia adalah masalah dalam negeri Belanda. Pengakuan Mesir dan Liga Arab mengundang keterlibatan pihak lain, termasuk PBB, dalam penyelesaian masalah Indonesia. Nah, jadi seperti ini ya, bagaimana gambaran pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara. Next, kita ke India. Bagaimana sih pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari India? Ya, India merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari usaha Jawaharlal Nehru yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri India, yang menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB, yang membahas tentang agresi Belanda atas Republik Indonesia pada Desember 1948 untuk segera dihentikan. Ini adalah foto pada saat Perdana Menteri Nehru membawa masalah konflik Indonesia dan Belanda dalam konferensi Asia di New Delhi pada 20 sampai 25 Januari 1949. Luar biasa ya, bantuan, kemudian pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah India pada saat itu untuk kemudian membela Indonesia agar memperoleh kemerdekaannya. Nah, keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap India tidak terlepas dari 3 faktor pendukung. Hayo, apa sajakah itu? Kita lihat. Yang pertama, Indonesia dan India ini telah menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, bahkan sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Ya, saat itu agama Hindu-Buddha yang berasal dari India pada abad ke-5 masuk dan mempengaruhi segala peri kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi kita sama-sama memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Ya kan? Di mana India atas Inggris, kemudian Indonesia atas Belanda. Kita adalah negara yang sama-sama terjajah. India dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, atas kesamaan identitas inilah, jadi sama-sama mau membantu, seperti itu. Ketiga, adanya hubungan yang dekat antar dua pemimpin negara, yaitu antara siapa? Jawaharlal Nehru dengan Muhammad Hatta pada saat itu. Nah, tapi selain dari ketiga faktor tersebut tadi yang sudah kita sebutkan, ternyata faktor keberhasilan lainnya datang dari upaya diplomasi Republik Indonesia itu sendiri. Nah, seperti apa ya? Oke, jadi ada tiga keberhasilan lain yang memang datang dari upaya diplomasi Republik Indonesia. Yang pertama, di mana adanya upaya perjuangan para pelajar Indonesia di India.
Kemudian yang kedua, adanya upaya perjuangan diplomasi Sultan Syahrir. Lalu yang ketiga, adanya upaya perjuangan diplomasi Muhammad Hatta. Nah, itu dianya pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari India. Luar biasa ya. Nah, di Australia. Nah, usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan di dunia internasional juga dilakukan terhadap Australia nih. Walaupun kita tahu Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografisnya yang cukup dekat dengan Indonesia, yaitu hanya dipisahkan oleh Laut Timur, membuat Australia saat itu tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia. Nah, kita akan lihat bagaimana penting yang menunjukkan intervensi dari pihak pemerintah Australia untuk mendukung pemerintah Indonesia ya dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda ke Indonesia. Nah, yang pertama nih, jadi pemerintah Australia melakukan yang namanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Jadi ini adalah inisiatif dari Partai Komunis Australia atau ACP dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia. Para buruh pelabuhan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan barang ke atas semua kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Nah, jadi ini sebenarnya pemboikotan yang diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah peran aktif Australia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik PBB atau Good Office Committee. Nah, atau biasa dikenal juga dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Jadi Komisi Jasa-Jasa Baik yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda ini melalui satu Komisi Dewan Keamanan PBB pada 25 Agustus 1947. Nah, jadi anak-anak ibu, komisi ini terdiri atas 3 anggota. Ingat ya, 3 anggota di mana masing-masing pihak menunjuk satu anggota. Dan anggota ketiga ini ditunjuk oleh kedua anggota lainnya. Di mana Australia ditunjuk Indonesia pada saat itu untuk menjadi anggota Komisi Jasa-Jasa Baik. Nah, dengan demikian maka Australia menjadi pendukung Republik Indonesia selama tahun 1947 itu sampai dengan 1949. Ya. Nah, jadi di dalam Dewan Keamanan PBB atau DKPBB, Australia terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan Republik Indonesia. Salah satunya, pada 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa Republik Indonesia merupakan salah satu pihak yang berselisih dan memiliki kedudukan yang sederajat dalam persengketaan Indonesia-Belanda. Walaupun Dewan Keamanan PBB tidak mengakui Indonesia sebagai sebuah negara dalam hukum internasional pada saat itu. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana perjuangan ataupun bantuan dan support yang diberikan oleh Australia untuk mendukung kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah foto bagaimana pekerja pelabuhan di Sydney itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan juga kantor diplomatik Belanda dengan memasang spanduk besar berisi desakan-desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Wah, kalau kita lihat luar biasa ya, bantuan-bantuan, dukungan-dukungan, dan support dari negara-negara lain untuk kemerdekaan kita. Jadi teman-teman ataupun anak-anak ibu semuanya ternyata ketika diproklamirkan oleh seorang proklamator pada 17 Agustus 1945 tidak sebegitu mudahnya langsung kita merdeka. Ada banyak kemudian hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Selain daripada itu nanti kita juga akan bahas bagaimana
Indonesia masih menghadapi agresi-agresi ataupun peperangan yang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik itu dianya dari pemerintahan penjajahan ya ataupun dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, tapi kita sampai sini dulu ya. Ini adalah materi singkat kita pada hari ini, pada pertemuan hari ini. Kita sudah membahas bagaimana pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir, India, dan Australia. Semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian paham atas penjelasannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.